Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Adiluhung, NPM 1921911999 dari Penjas 2F. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep kurikulum pendidikan jasmani. Yang pertama ada pengertian pendidikan jasmani. Menurut Sukintaka, pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan merupakan bagian integral dari pendidikan total yang mencoba pencapaian tujuan mengembangkan kebugaran jasmani, mental, sosial, serta emosional bagi masyarakat dengan wahana aktivitas jasmani. Dalam menempatkan posisi pendidikan jasmani, diyakini pula bahwa kontribusi pendidikan jasmani hanya akan bermakna ketika pengalaman-pengalaman gerak dalam pendidikan jasmani berhubungan dengan proses kehidupan seseorang secara utuh di masyarakat. Manakala pengalaman dalam pendidikan jasmani tidak memberikan kontribusi pada pengalaman kependidikan lainnya, maka pasti terdapat kekeliruan dalam pelaksanaan program pendidikan jasmaninya. Aktivitas jasmani yang dipilih disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai dan kapabilitas siswa. Aktivitas fisikal yang dipilih ditekankan pada berbagai aktivitas jasmani yang wajar. Aktivitas jasmani yang membutuhkan sedikit usaha sebagai aktivitas rekreasi dan aktivitas jasmani yang sangat membutuhkan upaya keras seperti untuk kegiatan olahraga kepelatihan atau prestasi. Yang selanjutnya ada asumsi dasar program pendidikan jasmani. Asumsi dasar pada dasarnya adalah pijakan yang kokoh dan dapat dipertanggungjawabkan dalam penyelenggaraan sesuatu. Asumsi dasar program pendidikan jasmani merupakan pijakan yang kokoh yang dapat dipertanggungjawabkan dalam membuat dan penyelenggaraan program pendidikan jasmani. 3 asumsi dasar program pendidikan jasmani meliputi: yang pertama ada program pendidikan jasmani dan program olahraga mempunyai tujuan yang berbeda. Pembuatan program olahraga terutama ditunjukkan untuk mereka yang betul-betul mempunyai keinginan atau tertarik untuk mengkhususkan diri pada salah satu atau beberapa cabang olahraga dan berkeinginan untuk memperbaiki kemampuannya agar dapat berkompetisi dengan orang lain yang mempunyai keinginan dan minat yang sama pula. Yang kedua, ada anak-anak bukanlah miniatur orang dewasa. Kemampuan, kebutuhan, perhatian, dan minat anak-anak berbeda dari kemampuan, kebutuhan, minat, dan perhatian orang dewasa. Oleh karena itu, sudah barang tentu kurang cocok apalagi pembelajaran dikonotasikan seperti menuangkan air dari gelas yang satu ke gelas yang lainnya. Para guru tidak cukup dengan memberikan program aktivitas jasmani atau olahraga untuk orang dewasa kepada anak-anak. Yang selanjutnya, anak-anak yang kita ajar sekarang tidak untuk dewasa sekarang. Para pendidik mempunyai tantangan yang cukup besar dalam mempersiapkan anak didik di masa yang akan datang, yang belum bisa didefinisikan dan dimengerti secara jelas, atau paling tidak dalam berbagai aspek dunia nanti mungkin akan sangat berbeda dengan dunia yang ada sekarang. Program pendidikan jasmani yang ada sekarang berusaha memperkenalkan anak didik pada dunia yang ada sekarang dan juga sekaligus mempersiapkan anak didik untuk hidup dalam dunia yang belum pasti di masa yang akan datang. Yang selanjutnya ada karakteristik program pendidikan jasmani. Sehubungan dengan anggapan dasar tersebut di atas, maka program dan penyelenggaraan program pendidikan jasmani hendaknya mencerminkan anggapan dasar tersebut. 2 pedoman yang sering digunakan untuk dapat mencerminkan anggaran dasar tersebut antara lain adalah Developmental Approach Practice atau DAP dan IAP. Yang pertama ada DAP, yaitu Development Approach Practice. Maksudnya adalah tugas ajar yang memperhatikan perubahan kemampuan anak dan tugas ajar yang dapat membantu mendorong perubahan tersebut. Dengan demikian, tugas ajar tersebut harus sesuai dengan tingkat perkembangan anak didik yang sedang belajar. Tugas ajar yang sesuai ini harus mengakomodasi setiap perubahan dan perbedaan karakteristik setiap individu serta mendorongnya ke arah perubahan yang lebih baik. Yang selanjutnya ada IAP, yaitu Instructional Approach Practice.
Maksudnya adalah tugas ajar yang diberikan diketahui merupakan cara-cara pembelajaran yang paling baik. Cara pembelajaran tersebut merupakan hasil penelitian atau pengalaman yang memadai, yang memungkinkan semua anak didik memperoleh kesempatan dan keberhasilan belajar secara optimal. Untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap tentang karakteristik pembelajaran penjas tersebut, berikut ini dipaparkan komponen-komponen kurikulum yang harus dilihat kesesuaiannya. Yang selanjutnya ada ruang lingkup materi pendidikan jasmani. Ruang lingkup mata pelajaran pendidikan jasmani menurut pendapat Hag dalam mengungkapkan bahwa pendidikan jasmani sebagai perilaku gerak manusia dalam konsep gerak movement sense dan sebagai olahraga yang ditinjau dari disiplin olahraga. Adapun fungsi dari aktivitas jasmani yaitu medium pengembangan karakteristik dasar, medium pengembangan pola gerak dasar, medium pengembangan skill teknik gerakan olahraga, dan medium pengembangan diri. Dari ketiga fungsi di atas, berdasarkan standar pendidikan menyebutkan bahwa ruang lingkup mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan meliputi beberapa aspek sebagai berikut. Yang pertama ada permainan dan olahraga, yang kedua ada aktivitas pengembangan diri, yang ketiga ada aktivitas senam, yang keempat ada aktivitas ritmik, yang kelima ada aktivitas air, yang keenam ada pendidikan luar kelas, yang ketujuh ada kesehatan. Yang selanjutnya ada isu kurikulum pendidikan jasmani, isu program, aspek materi dan distribusi alokasi waktu, materi atau bahan ajar yang banyak yang ada dalam kurikulum terlalu sulit untuk dilaksanakan dengan alokasi waktu yang hanya 1 minggu 1 kali, sehingga kegiatan belajar mengajar hanya untuk mengembangkan aspek keterampilan gerak psikomotor. Guru memaksakan diri mengajar olahraga, berpegang teguh pada penguasaan keterampilan olahraga, kurang memperhatikan tujuan pembelajaran yang bersifat afeksi, kurang menyadari bahwa olahraga merupakan media untuk mencapai tujuan pendidikan pada umumnya, kurang memperhatikan aspek gerak dasar siswa. Yang selanjutnya ada isu proses pembelajaran. Variasi aktivitas belajar cenderung miskin, kurang didasarkan pada karakteristik peserta didik yang hanya berorientasi pada cabur untuk orang dewasa. Aktivitas penjas untuk siswa cenderung terbatas. Yang selanjutnya aktivitas penjas yang dilakukan siswa kurang membantu siswa memahami dampaknya bagi kebugaran jasmani dan gaya hidup sehat. Yang selanjutnya yaitu penjas adalah belajar gerak dan belajar sambil bergerak kurang dipahami pengajar. Yang selanjutnya rasio jumlah siswa dengan pengajar lapangan dan alat tidak sesuai, pengembangan aspek afektif kurang pendapat perhatian. Yang terakhir ada proporsi jawab sangat terbatas. Yang ketiga ada isu penilaian. Pelaksanaan evaluasi belum begitu tampak terintegrasi dalam sebuah proses belajar mengajar. Materi evaluasi kognitif kurang relevan dengan materi yang diberikan dalam KBM. Situasi pelaksanaan evaluasi terkadang merugikan siswa karena guru tidak menciptakan lingkungan kelas yang positif. Alokasi waktu PBM sangat terbatas untuk dilaksanakan pengetasan. Evaluasi hanya dapat dilakukan oleh ahli statistik. Yang keempat ada isu jumlah dan karakteristik siswa. Jumlah siswa yang banyak dengan kelas paralel dengan karakteristik yang heterogen. Yang kelima ada isu sarana dan prasarana pembelajaran penjas, meliputi peralatan, ruangan, dan lahan untuk melakukan aktivitas penjas masih sangat kurang atau tidak memadai. Yang keenam isu keberhasilan kurikulum pendidikan jasmani. Efektivitas penyelenggaraan kurikulum penjas masih tergolong rendah. Penafsiran mutu program bersifat samar, cenderung lokal, belum menyeluruh. Kualitas lulusan yang diharapkan adalah memiliki keterampilan penting untuk melakukan berbagai macam kegiatan fisik, bugar secara fisik, berpartisipasi secara teratur dalam lingkungan aktivitas fisik, mengetahui akibat dan manfaat dari keterlibatannya dalam kegiatan jasmani. Mungkin dicukupkan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.